teman-teman, perkenalkan saya Chetsi Rafelin Patricia MK dengan NIM 205040002, mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang statistika. Mari kita simak bersama. Apa itu statistika? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk pada pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di bawah ini. Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan. Nah, kita bisa lihat pada tabel, warna kesukaan Budi adalah biru, warna kesukaan Ana adalah pink, warna kesukaan Siska adalah biru, warna kesukaan Eko ialah hitam, warna kesukaan Dewi ialah biru, dan warna kesukaan Andi ialah hitam. Kesukaan siswa dari 6 orang siswa disebut data. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, yang pertama, siswa paling banyak menyukai warna biru. Yang kedua, Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Yang ketiga, hanya Ana yang menyukai warna pink. Ketika Ani menarik kesimpulan, sebenarnya Ani sudah menggunakan statistika tanpa ia sadari. Statistik adalah kumpulan, cara-cara, dan aturan pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Nah, dalam statistika ada dua, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contohnya, populasi dimisalkan sebagai seluruh mahasiswa Universitas Negeri Manado, dan sampel dimisalkan sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang populasi dan sampel, mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal 1. Sebelum membeli duku, Ibu Neni mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar dari sekeranjang duku milik penjual. Yang merupakan sampel adalah option yang pertama, 1 duku kecil yang dicoba. Option yang kedua, 1 duku sedang yang dicoba. Option yang ketiga, 1 duku besar yang dicoba. Option yang keempat, ketiga duku yang dicoba. Nah, kita lihat dari pertanyaan ini, yang menjadi pertanyaan adalah sampel, yang mana merupakan sampel. Kita teliti lebih dulu apa pengertian sampel itu. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Ibu Neni itu mencoba 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah ketiga duku yang dicoba. Berikutnya bentuk data. Data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, jumlah siswa wanita kelas 9 SMP Negeri 2 Tondano sebanyak 120 siswa. Nah, 120 siswa ini merupakan suatu nilai atau bilangan, dan nilai ini dapat berubah-ubah. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Penyajian data statistik dapat disajikan menurut beberapa cara. Yang pertama yaitu piktogram. Piktogram atau diagram gambar
adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Berikutnya, diagram. Diagram ini memiliki macam-macam bentuk. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang, persegi atau persegi panjang, yang menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis adalah data statistik yang disajikan dalam bentuk garis lurus. Diagram ini biasanya menyajikan data yang didapatkan berdasarkan waktu pengamatan yang berbeda-beda secara urut. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau yang sering juga disebut sebagai pie chart adalah salah satu jenis grafik yang digunakan untuk membandingkan statistik. Diagram lingkaran atau pie chart disebut demikian karena bentuknya adalah lingkaran dengan potongan-potongan yang menyerupai kue pie. Yang berikutnya, histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis yang menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Berikutnya, poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dengan poligon frekuensi adalah histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah atau nilai tengah. Selanjutnya, ukuran pemusatan data tunggal. Itu ada 3. Yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus. Kita masuk pada yang pertama, yaitu mean atau rata-rata. Untuk mencari jumlah mean atau rata-rata, menggunakan rumus jumlah semua data dibagi banyaknya data. Atau, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya sampai Xn dibagi N. Untuk memahami lebih lanjut tentang mean, mari kita simak contoh soal yang kedua. Dalam waktu 10 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5, 7, dan 5. Berapakah rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Kita masuk pada pembahasan. Seperti yang kita ketahui, rata-rata adalah jumlah semua data dibahagi banyaknya data. Bisa kita ketahui di sini, jumlah banyaknya data adalah 10. Maka, X bar sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 dibahagi 10, maka X bar sama dengan 68 dibahagi 10. 68 dibahagi 10 hasilnya 6,8. Nah, 6,8 ini mendekati 7. Berikutnya median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama, rumus untuk median dengan N ganjil. Sama dengan X 1/2 dalam kurung N tambah 1. Sedangkan untuk N yang genap, median sama dengan X 1/2N ditambah X 1/2N tambah 1 dibahagi 2. Untuk lebih mengerti tentang median, mari kita simak contoh soal yang ketiga. Dalam waktu 10 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5, 7, dan 5. Berapakah nilai median dari data di atas? Kita masuk pada pembahasan.
Untuk mencari median, kita urutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kita masukkan rumus. Nah, untuk soal ini, setelah diurutkan, datanya menjadi 4, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Karena data ini adalah data genap, maka kita menggunakan rumus X1 per 2N ditambah X1 per 2N tambah 1 per 2. Maka menjadi median sama dengan X1 per 2 kali 10 ditambah X1 per 2 kali 10 tambah 1. Maka X5 tambah X6 per 2. Nilai X5 dan X6 adalah 7 dan 7. Maka 7 tambah 7 per 2 sama dengan 7. Maka nilai median dari data di atas adalah 7. Berikutnya modus. Modus adalah nilai dari sekumpulan data yang sering muncul atau frekuensi paling besar. Contohnya, modus dari data berikut adalah 4, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Kita masuk pada penyelesaian. Dapat dilihat dari data bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah 5. Maka modus dari data tersebut adalah 5. Untuk lebih memahami tentang statistika yang telah kita bahas, mari kita lanjut pada contoh soal yang kelima. Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan pada tahun 2000 hingga tahun 2005. Pertanyaannya, kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun. Kita lihat pada diagram di bawah ini. Produksi perikanan pada tahun 2000 adalah 20 ton, pada tahun 2001 25 ton, pada tahun 2002 37 ton, pada tahun 2003 30 ton, pada tahun 2004 40 ton, dan tahun 2005 20 ton. Mari kita hitung kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2000 sampai 2001, 25 dikurang 20 sama dengan 5 ton. Kenaikan pada tahun 2001 hingga 2002, 37 dikurang 25 sama dengan 12 ton. Pada tahun 2002 hingga 2003, terjadi penurunan. Pada tahun 2003 sampai 2004, 40 dikurang 30 sama dengan 10 ton. Pada tahun 2004 sampai tahun 2005 mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari pembahasan yang telah kita buat, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2001 hingga tahun 2002. Maka, kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun 2001 hingga 2002 dengan kenaikan sebesar 12 ton. Contoh soal yang keenam. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Pertanyaannya, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah. Nah, kita masuk pada pembahasan. Nilai lebih dari 7 itu bisa 8, 9, dan 10. Kita lihat pada grafik. Nilai 8 terdapat sebanyak 6 orang, nilai 9 3 orang, dan nilai 10 4 orang. Maka nilai lebih dari 7, kita tinggal menambahkan 6 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 13 orang. Maka banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 7 adalah 13 orang. Contoh soal 7. Diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai matematika adalah. Kita masuk pada pembahasan. Banyak siswa adalah 72. Kita lihat pada tabel, sudut matematika belum diketahui. Sedangkan sudut IPA 30 derajat, IPS 120 derajat, dan bahasa Inggris 60 derajat. Maka, untuk mencari sudut matematika, kita tinggal mengurangkan 360 derajat dikurang 120 derajat ditambah 60 derajat ditambah 30 derajat.
Nah, 120 derajat tambah 60 derajat tambah 30 derajat, hasilnya 210 derajat. Maka 360 derajat dikurang 210 derajat, hasilnya 150 derajat. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung banyak siswa yang menyukai matematika. Banyak siswa yang menyukai matematika sama dengan 150 dibagi 360. Kenapa dibagi 360? Karena satu lingkaran besar derajatnya adalah 360. Maka 150 dibagi 360 dikali 72 orang. 150 per 360 bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 12. Maka 5 per 12 dikali 72 hasilnya adalah 30 orang. Maka banyak siswa yang menyukai matematika adalah 30 orang. Contoh soal 8. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 16 anak adalah 75. Jika nilai Ardi tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 76. Pertanyaannya, nilai Ardi adalah, kita masuk pada pembahasan. Jumlah nilai 16 anak adalah 16 dikali 75. Hasilnya 1200. Sedangkan jumlah nilai 15 anak setelah dikurangi nilai Ardi, hasilnya 15 kali 76, sama dengan 1140. Maka kita bisa mencari nilai Ardi dengan cara jumlah nilai 16 anak dikurang jumlah nilai 15 anak. Sama dengan 1200 dikurang 1140, hasilnya 60. Maka bisa disimpulkan nilai Ardi adalah 60. Nah, sekian pembahasan materi tentang statistika tingkat SMP. Sekian dan terima kasih.